Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, ini adalah hmm, proposal untuk tugas korpus saya dengan judul Representasi Bansos di Indonesia. Analisis wacana kritis berbasis korpus. Latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan adalah ketika kita berbicara terkait kesejahteraan sosial, maka kita tidak lepas dari yang namanya bantuan sosial. Menurut Perpres nomor 63 tahun 2017, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Bansos merupakan komponen penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan juga bencana. Contohnya, dalam Kementerian Sosial sendiri banyak sekali jenis-jenis bansos, diantaranya ada PKH, BBNT, PENA, disabilitas, dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara seputar bansos, dan juga penelitian di Indonesia sangatlah bervariasi. Di samping manfaat bansos sendiri yang telah dirasakan oleh masyarakat, eh, bansos juga kerap menjadi isu politik seperti yang telah dilakukan penelitian Iqbal dan juga teman-temannya, dan juga kerap kaitannya dengan penyelewengan. Contohnya saja ketika COVID kemarin, Menteri Sosial sudah terciduk bahwasanya beliau sudah dijatuhi vonis 12 tahun penjara karena kasusnya melakukan suap bansos. Nah, representasi kata bansos dalam berbagai konteks di sini mencerminkan pandangan, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap bansos itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian di sini saya menyatakan sebuah permasalahan, yaitu bagaimana bansos dipresentasikan di Indonesia. Kemudian kontribusi dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan gambaran lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Indonesia mempresentasikan kata bansos. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap literatur akademis, terutama dalam bidang linguistik dan juga ilmu sosial. Dan yang terakhir, khususnya bagi pekerja sosial seperti saya, bisa dijadikan referensi uh, untuk dijadikan referensi dalam mengedukasi seputar bansos kepada para penerima manfaat. Kajian pustaka dari penelitian ini yang pertama tidak lepas dari yang namanya konsep bansos sendiri, bahwasanya ketika kita membahas bansos, di situ pasti akan ada tiga konteks besar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kesejahteraan sosial sendiri, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian yang kedua ada bantuan sosial yang tadi sudah saya jelaskan di latar belakang. Kemudian berikutnya adalah pekerja sosial. Karena kita membahas yang namanya bantuan sosial, dan bantuan sosial itu kan nggak bisa tiba-tiba berada di KPM, atau di situ kita butuh yang namanya seseorang yang merupakan pekerja sosial. Secara normatif, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian yang kedua yaitu korpus linguistik. Menurut Hanstan 2002, yaitu metode analisis yang melibatkan data bahasa dalam skala besar dalam bentuk teks yang dapat dibaca mesin,
dan menggunakan perangkat lunak untuk membantu studi bahasa sehingga pola yang sulit diidentifikasi oleh mata telanjang dapat dengan cepat diketahui dan diidentifikasi secara akurat. Dan yang terakhir adalah analisis wacana kritis. Kata Bapak Becker 2006, yaitu studi tentang bahasa yang berdasarkan dari penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Biasanya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Namun dalam linguistik korpus ini memanfaatkan sekumpulan teks yang dikodekan secara elektronik dan meminjam pendekatan kuantitatif dalam hal frekuensi terkait kejadian fenomena linguistik. Berikutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama dilakukan oleh Lantoa dan juga Idul pada tahun 2023 dengan judul Representasi Aksi Sosial dalam Konstruksi Ideologi Media Berita Digital terkait kebijakan pemerintah selama pandemi. Tujuan dari penelitiannya adalah mengungkap ideologi media berita digital serta konstruksi melalui representasi linguistik aksi-aksi sosial dalam pemberitaan kebijakan pemerintah selama pandemi pada detiknews.com, kompas.com, dan cnnindonesia.com dengan memanfaatkan kosakata dan konjungsi. Metodenya yang dipakai adalah menggunakan konsep wacana kritis Theophane Lewin, dan hasilnya menunjukkan bahwa detiknews.com tidak setuju dengan penerapan PPKM, mendukung vaksinasi, dan netral dalam kisruh data bansos pusat maupun daerah. Kompas.com juga berdiri di posisi yang sama terkait PKM dan juga vaksinasi. Namun terkait kisruh data bansos pusat maupun daerah, Kompas.com cenderung di sisi pemerintah. Sedangkan untuk cnnindonesia.com tidak mempermasalahkan yang namanya PPKM dan juga PSBB, tetapi lebih menitik beratkan ketidaksetujuannya pada vaksinasi yang berbayar dan berpihak pada pemerintah pusat dalam kisruh data bansos pusat maupun daerah. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wijaya dan juga Baskoro pada tahun 2022 dengan judul Representasi Islam dalam Pidato Presiden Prancis terkait kebijakan melawan separatisme. Tujuan dari penelitiannya adalah mengungkap representasi Islam yang ditampilkan dalam pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kemudian metode penelitian yang mereka gunakan adalah CDE Van Leeuwen sama dengan yang di atas dan juga pendekatan linguistik korpus berbasis Encon. Hasil dari penelitiannya adalah dominasi penggunaan lexem sebesar 73% yang menggambarkan pemerintah Prancis dalam upaya melindungi negara dari berbagai ancaman radikalisme. Dan 27% konkordansinya adalah lexem, yaitu representasi Islam yang diasosiasikan dengan gerakan separatisme, ekstremisme, dan juga radikalisme. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan Rahmawati pada tahun 2023 dengan judul Representasi Kekuasaan Megawati Soekarno Putri dalam Pidato Politik Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP. Tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis pidato politik Megawati dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP ke-50 di Jakarta pada Selasa 10 Januari 2023 dengan menggunakan kerangka analisis wacana dari Berkelok. Hasil dari penelitiannya adalah Megawati
membangun dan merepresentasikan kekuasaannya melalui kosakata, tata bahasa, dan juga struktur teks, yaitu melalui wacana yang dibangun dalam pidatonya, dengan menyampaikan keberadaannya yang sangat penting dalam dinamika PDIP dan pemerintahan. Selain itu, kekuatan Megawati sendiri sebagai seorang pemimpin partai politik juga diwujudkan melalui pronomina, bentuk kalimat, dan juga kompetensi. Kebaruan dari penelitian ini adalah yaitu yang pertama objeknya. Di sini saya mengambil objek bansos, kemudian data yang saya ambil menggunakan data korpus LCC Indonesia 2023 yang ada pada CGP Web, dan CDE-nya saya mengikuti Bapak Bekan. Metodologi data dari LCC Indonesia yang berisi 2023 yang berisi 573.557.097 token pada 43 teks yang berbeda. Kemudian di sini saya menggunakan pendekatan mixed method, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Kemudian dengan teknik linguistik korpus dan juga analisisnya menggunakan CDE. Teknik yang pertama yaitu analisis kolokasi untuk mengidentifikasi kata apa saja yang sering muncul bersama dengan kata bansos, di mana di sini saya mengambil kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Masing-masing saya ambil 8. Kemudian untuk statistiknya saya menggunakan log likelihood dengan rank 3 ke kiri dan juga ke kanan. Yang kedua, analisis konkordansi, yaitu untuk melihat konteks penggunaan kata bansos itu sendiri. Dan yang ketiga adalah implikasi dari analisis di atas. Dan ini referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal ini. Terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Fitri. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Teman-teman mungkin ada yang ditanyakan ke Mbak Fitria? Komen apa kayak? Ini hadir semua ya, 19. Ya, ini tadi 20 sudah kayak. Belum ada. Oke, Mbak Fitria boleh ke slide 1 dulu? Bansos. Ke previous studies. Latar belakangnya sudah bagus, jadi kenapa isu itu diangkat, bansos masuk ke isu politik, saya kira itu apa namanya, pembawaannya bagus. Di penelitian terdahulu ini, 2 terakhir ya, menurut saya kurang relevan, dalam arti benar itu objek ya, cuma dia kan tidak di media. Nah, karena Mbak Fitria itu nanti kan korpus korpus apa? Ke LCC Indonesia itu kan kebanyakan website ya, ya bukan pidato. Nah, jadi mungkin yang Wijaya itu kan di pidato presiden, bukan bukan apa, bukan news atau istilahnya teks yang ada di internet. LCC Indonesia itu kan gabungan antara web sama news ya. Jadi mungkin coba dicari lagi. Untuk yang Wijaya dan satunya tadi juga pidato kayaknya yang bawahnya Wijaya. Tapi oke lah, dalam arti menggambarkan ininya. Terus saya kayaknya searching sedikit tadi, saya nemu ada, ada Budiman apa ya? Dia analisis wacana tentang pemberitaan kasus korupsi dana bansos dalam Kompas. Saya kira itu bisa jadi previous studies kamu. Mungkin dia nggak pakai korpus. Ada, ya, tulis saja representasi wacana bansos atau wacana pemberitaan kasus korupsi. Itu Budi Awana. Nah ini saya kopikan ya. Ya, Pak.
Nah, itu bisa. Terus kolokasi mungkin diperjelas kolokasi apa ya? Kolokasi dari apa yang akan kamu cari? Kata bansos ya. Tadi sudah Iya. mm-mm. Coba ke metodologi. Oh, ini sudah metodologi ya. Mana di kolokasi ya? Oh iya, kolokasi kata bansos. Oke. Local likelihood untuk kolokasi jarang pakai local likelihood. Tapi kalau memang kamu ada justifikasinya, it's okay. Atau mungkin pakai local livelihood itu eh, lebih bermakna kolokasinya, ya nggak apa-apa. Boleh, nggak masalah. Oke, selanjutnya ke bawah. Kalau local livelihood itu intinya apa ya? Collocation based significant. The higher the score, the more evidence check that the assessment is not due to science. Ya, hampir sama kayak MI. Tapi saya lihat saya pakai local livelihood juga cukup banyak ya. Ada dana, bantuan, sosial, hibah, penerima. Nah, mungkin nanti kamu juga bisa tentang penerima bansos itu ada digambarkan seperti apa sih, orang yang seperti apa, mungkin itu juga bisa menarik. Ada korupsi kasusnya. Bagus, saya kira bisa dieksplor itu. Tinggal nanti bagaimana kamu eksekusinya. Tapi idenya saya kira aman. Mungkin itu, Fitri, ada yang tanya kan? Hmm. Nggak ada ya? Enggak. Sudah, Pak. Oke, oke. Baik, kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, saya cukupkan untuk Fitri ya. Nanti kita langsung ke presentasi berikutnya ya.